Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 25 April 2021. Adik-adik, untuk ibadah Minggu hari ini ada Kak Vino, Kak Nikita, Kak Odi. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan lagu KASIH dan disambung dengan lagu Rukun Cinta. Bisa untuk hadir dan memuji nama Tuhan bersama teman-teman kami, saudara kami dalam ibadah virtual ini. Tuhan Yesus sertai ibadah kami ini dan berkati kami semua Tuhan, agar kami juga tetap semangat untuk mengikuti ibadah dan memuji nama Tuhan dengan indah dan juga dengan semangat. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kita boleh dipertemukan di ibadah hari Minggu. Dan hari Minggu, seperti kata firman Tuhan, adalah hari yang mulia, karena itu adalah hari istirahat, hari kita menyempatkan diri untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Nah, kita akan pujikan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari Tuhan.
tulisan kita dengan pujian Yesus menginginkan daku bersinar bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita ambil Alkitab kita akan membuka kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 25. Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 25. Kakak akan membaca ayat yang dengan kalimat menjorok keluar, adik-adik akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bermazmur, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba berserah, aku siap mendengar. Firman-Mu memimpinku, aku siap mendengar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kehidupan adik-adik Layan selama 1 minggu yang lalu. Dan kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh kembali bertemu meskipun secara online, tetapi itu semua karena berkat dan karunia Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, memberikan kekuatan, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam diri adik-adik, sehingga adik-adik boleh mengerti, boleh fokus dengan tenang, untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Kakak akan membacanya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah, kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perpahaman tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikian pembacaan Alkitab. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak, Kak Devina. Hari ini kakak akan memimpin pembawaan firman Tuhan di ibadah IMPA tanggal 25 April 2021. Nah adik-adik, mengawali pemberitaan firman Tuhan, kakak ingin bercerita tentang orang-orang Samaria yang sedang kelaparan. Orang-orang Samaria yang sedang kelaparan. Kira-kira kenapa ya mereka kelaparan? Nah ternyata mereka itu kotanya, kampungnya itu dikepung adik-adik. Dikepung oleh tentara Aram. Wah, tentara Aram mengepung semuanya sehingga membuat makanan yang dari luar kota Samaria itu terhambat. Makanannya tidak bisa lancar masuk ke daerah Samaria. Nah, sehingga orang-orang Samaria itu merasa kelaparan. Nah, tapi adik-adik, di sisi lain ada 4 orang yang sakit kusta. Nah, 4 orang sakit kusta ini dia memiliki badan yang penuh dengan luka, badan yang penuh dengan bentol-bentol, badan yang bisa dibilang kalau ketemu itu merasa jijik. Nah, sehingga 4 orang kusta ini harus tinggal di gerbang kota Samaria. Nah, mereka tinggal di luar sana karena mereka harus jauh dari orang-orang. Karena penyakit yang mereka derita, penyakit kusta, luka-luka mereka itu sangat menular. Sehingga harus dipisahkan dari semua orang. Nah adik-adik, kalau misalnya orang Samaria merasa kelaparan, begitu juga yang dirasakan oleh 4 orang kusta ini. Mereka juga merasa kelaparan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena orang-orang di dalam yang biasanya mengirim makan, itu tidak bisa lagi mengirim makan kepada mereka. Jadi mereka memiliki 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah mereka ikut masuk ke dalam kota Samaria yang dikepung tadi. Mereka masuk, tidak tahu apa yang terjadi, apakah akan ikut kelaparan, atau dapat makanan, atau juga mungkin bahkan mati. Nah, pilihan yang kedua, mereka tetap, orang kusta ini tetap berdiri, tetap tinggal di depan gerbang pintu, dan menunggu mati. Atau pilihan yang ketiga adalah 4 orang Samaria ini menyeberang ke perkemahan orang tentara Aram. Jadi mereka mau masuk ke dalam perkemahannya tentara Aram, tapi di sana ada 2 kemungkinan juga. Mungkin mereka dikasih makan, atau mereka juga bisa dihukum mati karena mereka berani masuk dalam perkemahan itu.
Dan pilihan berapa yang dipilih? Ternyata pilihan yang ketiga. Untuk bertahan hidup supaya mereka tidak kelaparan, orang kusta ini, mereka masuk ke dalam kota perkemahan tentara Aram. Nah, mereka masuk pada waktu senja, pada waktu pagi hari. Nah, ketika mereka melihat kereta mereka masuk, mereka terkejut. Wah, kemana semua tentara orang Aram ini? Mereka terbingung. Tidak ada satu orang pun di dalam kemah tersebut. Ternyata orang Aram sudah pergi kabur. Adik-adik tahu kenapa mereka pergi kabur? Karena tentara orang Aram itu mendengar bunyi seperti kereta. Mereka mendengar bunyi kereta, mereka mendengar bunyi kuda. Nah, bunyi-bunyian ini mereka kira adalah orang-orang Misraim dan juga orang-orang Het. Nah, orang-orang ini sangat ditakuti oleh orang Aram, oleh tentara Aram. Makanya ketika mereka mendengar suara kuda dan suara kereta, mereka pergi berlari. Mereka pergi meninggalkan perkemahan kota Aram. Nah, ketika itu 4 orang kusta berhasil masuk ke tempat orang Aram ini. Mereka masuk, mereka melihat, wah, ternyata banyak sekali makanan yang melimpah. Akhirnya mereka bersuka cita. Mereka senang, mereka makan, mereka mengisi perutnya yang lapar. Orang kusta ini berpesta pora. Mereka mengambil banyak makanan, mereka menikmatinya dengan sukacita. Tetapi adik-adik tahu nggak, di pertengahan mereka menikmati semua makanan yang mereka terima, mereka teringat terhadap keluarganya. 4 orang kusta ini teringat oleh keluarganya, teringat oleh teman-temannya, teringat oleh sanak saudaranya yang masih ada di dalam kota pengepungan tadi. Akhirnya mereka tidak mau menikmati sendiri. Mereka mau membaginya itu, mereka memanggil keluarganya masuk ke dalam perkemahan kota Aram untuk bersama-sama menikmati makanan. Sehingga semuanya merasakan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajar dari 4 orang kusta ini tadi, mereka berani mengambil pilihan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 4 orang kusta ini, mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Maka dari itu mereka berani. Ketika mereka berani, mereka diberikan berkat Tuhan, yaitu berupa makanan, yaitu berupa semua yang ingin mereka makan. Mereka diberikan berkat Tuhan, orang Aram pergi karena Tuhan yang mengusir mereka lewat bunyi-bunyian tadi. Padahal bunyi-bunyian tadi tidak ada. Nah, adik-adik, karena 4 orang kusta ini tadi bersyukur, diberikan makanan, dapat mendapatkan makanan, mereka membagikannya kepada sanak saudara, mereka membagikan kepada keluarganya, mereka membagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Mereka tidak lupa, mereka membagikannya untuk kepentingan bersama. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajar dari sini kita belajar juga untuk tetap berbagi. Dalam keadaan apapun, ketika adik-adik mempunyai makanan, adik-adik bisa berbagi kepada kakak, adik, mama, ataupun kepada orang-orang di luar rumah adik-adik yang membutuhkan. Adik-adik berbagi, belajar juga dari 4 orang kusta ini. Mungkin saat ini adik-adik tidak mempunyai uang, adik-adik belum mempunyai uang yang banyak, tetapi adik-adik bisa berbagi dengan banyak hal. Ketika adik-adik memiliki pakaian yang masih layak, yang mungkin adik-adik sudah tidak pakai, adik-adik bisa berikan itu kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan pakaian, yang mereka kedinginan ketika mereka harus tidur di pinggir jalan. Nah, adik-adik, dengan demikian adik-adik menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberikan hal yang terbaik bagi sesama yang membutuhkan. Demikian juga di masa pandemi saat ini. Adik-adik bisa menjadi alat Tuhan dengan bagaimana? Adik-adik melindungi diri adik-adik dengan mematuhi protokol, tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Saat ini kakak tidak memakai masker karena kakak berada sendirian. Tetapi ketika nanti berkumpul bersama-sama, kita tetap harus menggunakan masker sehingga kita melindungi diri kita dan juga kita melindungi orang lain. Demikian ya adik-adik, maukah kita bersama-sama dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya? Kakak dan juga adik-adik selalu bersedia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk dengan tenang, kita ambil sikap, kita mau berdoa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan adik-adik dan juga kami semua yang terlibat dalam ibadah IHMPA secara online. Kami bersyukur karena beberapa waktu yang lalu adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan, adik-adik belajar untuk bagaimana mau menjadi alat Tuhan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan, tidak lupa diri, dan tetap mau berbagi dengan sesama. Kami bersyukur Tuhan karena semua itu Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajarannya, sampai pada bagian yang paling terbawah. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga semua yang bekerja boleh bekerja takut akan Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak ada kepentingan pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di bangsa kami, di NTT, di Malang yang barusan terjadi, bahkan dimanapun Tuhan yang kami tidak tahu dan kami tidak dapat menjangkau saudara-saudara kami karena mereka tertimpa bencana. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, melindungi, memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga saudara-saudara kami tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mereka boleh tetap dalam perlindungan Tuhan, mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak jauh bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang begitu baik. Biarlah ketika kami memiliki hati, kami boleh berdoa, kami boleh mengungkapkan syukur kami untuk teman-teman kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk adik-adik kami yang mengikuti impah di rumah sekarang saat ini. Berkati mereka dalam studinya, berkati adik-adik dalam kesehatannya, berkati adik-adik dalam pergumulannya, ketika bermain bersama dengan teman-teman, ketika mereka belajar, ketika mereka melakukan segala sesuatu, Tuhan yang berkati dan menyertai, sehingga adik-adik boleh tetap dalam keadaan sehat, adik-adik boleh tetap dalam keadaan sukacita, melakukan aktivitas, terlebih juga datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, mereka yang bekerja, Tuhan lindungi, jauhkan dari virus corona, berikan kekuatan kesehatan, sehingga orang tua, adik-adik boleh tetap menjaga, melindungi adik-adik dimanapun berada. Begitu juga untuk adik-adik yang lain yang tinggal bersama dengan kakak, saudara, nenek, atau om. Tuhan berkati dan sertai, sehingga adik-adik tetap merasa penyertaan dan perlindungan Tuhan ada bagi adik-adik. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan semua pergumulan kami, pembangunan gereja yang tetap berlangsung Tuhan berkati, sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Kakak layan yang melayani, Tuhan berkati dan sertai, sehingga semua boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan melakukan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa memberikan kepada orang tua adik-adik agar persembahannya nanti dikirimkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi.
Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa persembahan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, syukur dan terima kasih atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan kami Tuhan kuduskan agar menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Sebelumnya tetap ingat firman Tuhan yang tadi, adik-adik tetap harus menjadi alat Tuhan. Adik-adik berbagi dengan sesama dan tidak mementingkan kepentingan sendiri, supaya adik-adik dan juga kakak semua yang di sini boleh menjadi alat untuk Tuhan. Untuk itu adik-adik kita mau mengakhiri dengan bernyanyi Tolong Aku Tuhan, bait yang pertama, ketiga dan yang keempat dengan berdiri. Mari kita berdiri. Berdiri, kita mau akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami di hari ini. Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh bimbing, dan Tuhan boleh berkati kami. Kami berterima kasih untuk kakak Layan yang boleh bertugas. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang mengedit. Kami berterima kasih juga untuk adik-adik yang tetap setia melayani Tuhan dalam ibadah IMPA hari ini. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami semua di ibadah minggu depan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Ini doa syukur kami Tuhan, kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.